dulu ya. Setelah itu tak potong-potong kalian semua. Nah, kemarin si Robi turun dari sini bang. Terus dia merambat ke sini nih. Keren juga si Robi. Tajam juga dia instingnya. Gue juga nggak habis pikir dia bisa begitu. Ya udah yuk. Pelan-pelan Dok. Oke, bisa gue bang. Hup. Ayo Dok, cepet. Iya bang. Teman-teman, jujur sampai sekarang aku masih kepikiran sama Bang Topan sama Dot. Dari semalam mereka belum pulang. Padahal biasanya kemanapun selalu kasih kabar. Makanya tadi aku nekat datang lagi ke rumah Pak Rungkat. Aku berharap mereka ada di sana. Pas aku tanya ke penjaga rumahnya, dia tetap bilang kalau Bang Topan sama Dot lagi pergi keluar kota. Tapi makin dipikir-pikir, aku kok nggak percaya ya. Mana mungkin mereka pergi sejauh itu tanpa izin, tanpa ngabarin aku, apalagi tanpa bawa perlengkapan apa-apa. Aku sebenarnya sempat pengen masuk buat lihat sendiri ke dalam rumah. Tapi begitu lihat wajah penjaganya, aku langsung takut. Orang-orang juga bilang kalau dia itu psikopat. Dan ternyata benar saja. Waktu aku masih terus bertanya, dia langsung marah besar. Dia bahkan ngangkat kampak dan mengancam aku. Demi Allah, aku benar-benar gemetar. Untung aku bisa kabur dari sana. Sampai sekarang aku masih kepikiran. Jangan-jangan Bang Topan sama Dot sebenarnya masih ada di sekitar rumah itu. Aku dengar katanya ada sebuah gudang yang sering dipakai orang-orang tertentu. Entah kenapa firasatku nggak enak. Takutnya mereka justru ada di sana. Banyak yang nanya di komentar, kenapa aku masih percaya sama omongan penjaga rumah itu. Awalnya aku memang percaya. Aku pikir dia cuma menyampaikan pesan dari Pak Rungkat. Tapi semakin lama aku berpikir, semakin banyak kejanggalannya. Masa Bang Topan pergi jauh tanpa bilang ke aku? Biasanya, dia mau keluar sebentar saja pasti izin. Bahkan bercanda sama aku pun selalu pamit. Masa sekarang hilang begitu saja? Ada juga yang nyuruh aku langsung lapor polisi. Sebenarnya itu memang rencanaku dari awal. Aku sudah janjian sama Wildan buat berangkat bareng ke kantor polisi. Karena dia tahu banyak soal kejahatan penjaga rumah itu. Tapi aku tungguin dari tadi, Wildan gak datang-datang. Karena khawatir, akhirnya aku malah nekat balik lagi ke rumah Pak Rungkat sendirian. Sekarang aku sadar itu keputusan yang berbahaya. Aku juga baca komentar yang bilang mungkin Bang Topan sama Dot disekap di gudang. Ya Allah, begitu baca komentar itu, badan aku langsung lemas. Aku benar-benar takut kalau dugaan itu benar. Apalagi penjaga rumah itu terkenal kejam. Aku nggak sanggup ngebayangin kalau mereka benar-benar sedang dalam bahaya. Banyak juga yang bilang aku jangan panik. Aku tahu, tapi gimana caranya aku bisa tenang kalau suamiku nggak pulang-pulang? Dari semalam aku nggak bisa tidur. Aku nunggu di ruang tamu sampai ketiduran di sofa. Begitu bangun, rumah masih sepi. Enggak ada suara motor Bang Topan. Enggak ada kabar sama sekali. Ada yang bilang sebaiknya aku tunggu saja di rumah. Percaya deh, itu sudah aku lakukan. Tapi makin lama aku diam, pikiranku malah kemana-mana. Makanya aku akhirnya memutuskan buat mencari sendiri walaupun penuh rasa takut. Terus ada yang nanya keadaan bayiku. Ya ampun, semenjak bapaknya nggak ada, dia jadi rewel banget. Maunya digendong terus. Begitu aku taruh sebentar langsung nangis. Pinggangku rasanya mau copot karena hampir seharian gendong dia. Tapi mau gimana lagi? Aku tetap harus kuat demi anakku. Ada juga yang nanya apa aku takut sama penjaga rumah itu. Takut banget. Tatapan matanya saja sudah bikin aku merinding. Waktu dia melotot sambil bawa kampak, kaki aku langsung lemas. Aku benar-benar nggak mau ketemu dia lagi kalau nggak terpaksa. Terus ada yang bercanda nyuruh aku suka sama dia. Astagfirullah, jangan bercanda begitu. Orang lihat mukanya saja aku sudah pengen lari. Aku cuma cinta sama Bang Topan, nggak ada orang lain. Ada juga yang penasaran sama nama bayiku. Maaf ya, untuk sekarang aku belum mau kasih tahu. Fokus aku sekarang cuma satu. Aku cuma pengen Bang Topan sama Dot pulang dengan selamat. Kalau nanti mereka sudah pulang, biar bapaknya sendiri yang ngenalin nama anak kami. Aku juga lihat ada yang nanya kapan nambah anak lagi. Ya ampun, sekarang aku lagi kepikiran suamiku yang belum pulang. Jangankan mikirin nambah anak, mikirin makan saja aku sudah nggak selera. Syukurlah, akhirnya Wildan datang juga. Ternyata dia sempat mencari aku ke rumah. Karena aku nggak ada, dia menyusul sampai ke sini. Begitu dia datang, aku langsung bilang kalau kita nggak boleh buang waktu lagi. Sekarang kami memutuskan untuk berangkat ke kantor polisi. Aku berharap laporan ini bisa menjadi awal untuk menemukan Bang Topan dan Dot sebelum semuanya terlambat. Jujur, sampai sekarang tangan aku masih gemetar. Aku baru saja pulang dari kantor polisi.
Tadinya aku pikir setelah membuat laporan, semuanya akan lebih mudah. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Awalnya polisi menerima laporanku dengan baik. Mereka mencatat semua yang aku ceritakan. Mulai dari hilangnya suamiku, hilangnya Dot, sampai ancaman yang aku terima dari seseorang yang menjaga rumah itu. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Saat polisi menanyakan alamat rumah yang aku maksud, salah satu petugas langsung saling pandang dengan temannya. Aku sempat bertanya, memangnya ada apa, Pak? Beliau hanya menjawab, nanti kami cek dulu. Jawaban itu justru membuatku semakin takut. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tidak tenang. Aku terus bertanya-tanya, kenapa mereka terlihat seperti mengenal tempat itu? Apakah sebelumnya sudah ada laporan lain? Atau jangan-jangan memang sudah banyak korban? Aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Teman-teman, setelah aku pulang, ada satu kejadian aneh lagi. Aku menemukan jejak lumpur di depan rumah. Padahal sejak pagi hujan tidak turun. Aku yakin sebelum berangkat tadi lantai teras masih bersih. Aku mencoba mengikuti bekas jejak itu. Jejaknya berhenti tepat di samping jendela kamar. Di situ aku mulai merinding. Siapa yang datang? Kenapa tidak mengetuk pintu? Dan kenapa hanya berdiri di balik jendela? Aku memberanikan diri membuka tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di bawah jendela ada sebuah kertas kecil. Aku langsung mengambilnya. Isinya hanya satu kalimat. Jangan mencari kalau masih ingin keluargamu selamat. Demi Allah, lututku langsung lemas. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi aku ingin berhenti. Tapi di sisi lain, suamiku belum ditemukan. Aku tidak mungkin menyerah. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap ada suara motor lewat, aku berharap itu suamiku pulang. Setiap ada suara pagar berbunyi, aku langsung berlari keluar. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Teman-teman, aku juga membaca komentar kalian. Banyak yang menyuruhku jangan keluar sendirian lagi. Percayalah, aku akan lebih berhati-hati. Aku juga sudah meminta beberapa tetangga untuk menemani kalau nanti ada pencarian lagi. Besok pagi polisi berjanji akan mendatangi lokasi yang aku laporkan. Aku berharap mereka benar-benar datang. Karena aku punya firasat, semua jawaban ada di tempat itu. Dan entah kenapa, aku merasa seseorang sedang mengawasi rumahku sejak malam ini. Kalau besok aku berhasil menemukan sesuatu, aku akan ceritakan semuanya di episode berikutnya. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga suamiku dan semua yang hilang masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Sampai jumpa di episode berikutnya.